warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeyena Filia, calon guru penggerak angkatan 10, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Koneksi antar materi modul 1.4 filosofi, KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Seperti yang kita ketahui, filosofi KHD, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis, dan diwujudkan dengan teori apresiatif inquiry dengan tahapan Bagja. Budaya positif. Dari tahapan-tahapan Bagja akan memunculkan pembiasaan positif atau budaya positif. Untuk mewujudkannya diperlukan peran guru di dalam kelas, yaitu membuat keyakinan kelas, serta guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid dengan memposisikan diri sebagai manajer. Kesimpulannya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mengarah ke dalam disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Soal 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum.
Soal 2, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Soal 3, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah? Pengalaman saya menangani murid yang tidak mengerjakan PR dan juga murid yang sering mengolok-olok temannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Soal 4, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya mengalami hal tersebut, itu merupakan sebuah pengalaman baru dan saya sangat bersemangat setelah tertantang untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Soal 5, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah diperbaiki, adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang diperbaiki adalah ketika murid mengalami masalah, guru harus sebagai manajer. Soal 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya saat itu diliputi dengan perasaan bersalah karena harus memperbaiki atau memberikan hukuman konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Soal 7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah, tapi dalam penerapannya saya hanya sampai dalam menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pertanyaan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Soal 8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting lainnya yang tidak kalah penting dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Berikut rencana aksi nyata saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.